Oh gitu. Baru dibuka. Soalnya yang capital sama inventory Maret sama April ya Bu ya? Ya nggak apa-apa. Berarti kan Berarti nanti setelah terbitan itu ya Pak Iya, ya? volume disiapkan saja di nomor setelah satunya nomor 1 Maret. 2021. Aku April, awakmu Maret. Ya. Oke, berarti setelah itu Bu Edi. Nah, permasalahan kami itu Pak kemarin kita kan mempelajari dari komen-komentar dari apa asesor yang waktu Oke. agitasi kemarin itu ya sudah kita perbaiki sedikit sedikit demi sedikit. Cuma permasalahannya adalah saya sama Bu Edi kemarin sempat diskusi juga terkait itu loh Pak apa mereview jurnal karena kita masih yaitu back issue. Nah, saya lihat beberapa kali pernah ngirim jurnal di kampus luar itu ketika saya memasukkan artikel itu nama reviewernya si A misalkan, padahal yang mereview itu si pengelola jurnal itu sendiri. Lah, itu gimana, Pak? Ya, Bisakah seperti itu? itu Soalnya, sebetulnya bukan best practice ya. lah gimana? Bukan best practice. Best practice. Jadi sebentar ya. Soalnya nyari reviewer yang aktif itu juga susah. Jadi ini saya juga nyoba. Ini kan dulu juga apa quick submit, kemudian apa tidak sesuai best practice. Cuman ini kita mulai untuk direview betul. Jadi minimal ada satu lah. Ya. Minimal ada satu. Jadi seperti ini posisinya. Jadi yang dinilai, salah satu yang ditanyakan Pak Prima itu adalah seperti ini. Apakah itu nanti penilaian itu untuk terkait dengan reviewer itu nanti masuk kategori apakah ada keterlibatan mitra bestari dan bagaimana bentuk dari keterlibatannya. Jadi misal di naskah yang ini, yang di salah satu jurnal sampling ini kan kita request ke mana? Ke reviewer tanggal 25. Kemudian tanggal 26 sudah ada hasil reviewnya. Kemudian ini juga tanggal 25 kita send review, kemudian tanggal 28 hasil reviewnya ada. Nah, kemudian ini kita kembalikan ke penulis tanggal 4, revision record. Jadi seperti ini. Jadi yang dimaksud bisnis prosesnya jalan itu yang seperti ini. Nah, kalau dilihat dari mana? Dari punya teman-teman yang di Fakultas Ekonomi Bisnis itu sebetulnya reviewernya banyak, Pak. Bu Hedi kemarin jadi dapat berapa reviewer, Bu? Saya dapat fix 11. Nah, 6 di antaranya doktor. bagus kalau 16 itu bisa dimanfaatkan di edisi nomor 1 2021. Di mana ya, coba? Ini ya. Nah, di sini tadi saya sempat ngecek itu editornya masih dari dalam semua ya, Bu? Ya. Nih. Ini Bu Edi, Bu Puji, Bu Ani, Pak Abdurrahman, Bu Maya, Pak Ube, sama Bu Niamah. Belum saya unggah ini, Pak. Nah, Belum nanti saya sempat. ini nanti ditambahkan yang dari luar kemarin, sinten nama-namanya. Sama ini Bu, afiliasinya Bu Edi Di ini editorial board ya. ya di editorial team. Kemudian yang di reviewer ini ya di reviewer ini namanya sudah banyak. Ini saya pikir ini cukup. Cuman Pak Abdurrahman ini double ya. Ambil salah satu saja. Kemudian diberesi yang ini Bu. Ini ada Fakultas Ekonomi ya. Ada Fakultas Ekonomi yang dari Untak sama UIN Negeri Malang. Ini nanti Oh iya, Fakultas Ekonomi. tulisannya kurang konsisten. Ya, betul. Ya, Fakultas Ekonominya hapus saja. Iya, siap.
Nah, nanti pertanyaan Pak Prima tadi terkait dengan apakah diperbolehkan yang tidak sesuai best practice itu, monggo itu off the record. Cuman pastikan nama-nama yang di sini tadi, Pak, yang nama-namanya ada di sini, mereka-mereka reviewer ini, minimal itu ada bukti reviewnya 1. Jadi ada penugasan sekali ke beliau-beliau supaya namanya nanti di depan bisa dihitung. Jadi kalau tidak ya percuma kita punya 11 reviewer tapi tidak tidak ada bukti reviewnya. Kemudian teman-teman ada nggak organisasi profesi yang bisa diajak kerjasama? Kemarin saya tuh nembusi organisasinya manajemen FMI yang kantornya di Erlangga itu, tapi masih sebatas terkait dengan penerbitan, Pak. Kalau untuk kerjasama yang lebih lanjut, masih mereka belum bisa. Jadi kita coba berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan poin-poin yang sebetulnya itu bisa ditingkatkan dengan mudah. Jadi yang pertama adalah jelas bisnis proses itu harus jalan. Jadi naskah dikirim oleh penulis, kemudian editor, kemudian reviewernya ada penugasan, kemudian ada bukti review. Itu salah satu poin yang bisa didongkrak dengan cepat. Yang kedua terkait dengan ini author guideline. Nah, author guideline yang di sini ini kalau bisa diperinci, jadi tidak hanya seperti ini, tapi di sini juga dituliskan bagaimana menuliskan judul. Judul ditulis dalam bla 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 bla, kemudian bagaimana nulis abstrak, bagaimana nulis ini. Bagian ini didetailkan. Jadi bagaimana menulis abstrak, bagaimana menulis pendahuluan, kemudian bagaimana nulis metode, kemudian hasil dan diskusinya bagaimana, kesimpulan dan referen, didetailkan penulisannya. Baru itu dilengkapi dengan ini, jurnal template. Nah, teman-teman tim asesor itu, dia ngeceknya adalah bagaimana kesesuaian antara ini, template ini, dengan tadi author guideline yang ada di sini, dengan naskah ini. Jadi dengan naskah yang publish ya, naskah yang sudah diterbitkan. Itu sama atau enggak? Nah, kalau itu tidak sama ya berarti enggak konsisten. Dan bila pun, jadi jangan terjebak konsistensi ya. Jadi konsistensi itu yang penting baik. Kalau jelek ya nggak usah konsisten. Jadi mungkin teman-teman nanti di volume 2 volume 5 nomor 1 ya. Pak Firman juga 5 nomor 1 ya? Atau 5 nomor 2? Saya yang Maret malah nomor 2, Pak. Ya, satunya tuh September. 5 nomor 2 berarti ya? Iya, 5 nomor 2. 5 nomor 2, ya apa. Jadi 5 nomor 2 nanti usahakan itu kita ngambil naskah-naskah terbaik. Naskah terbaik. Pak, gini saya yang untuk bulan Maret itu kan sudah saya tata, sudah mulai siap terbit. Tapi saya masih menggunakan template yang lama. Sementara kemarin kan saya diskusi sama Bu Hedi, kan ada beberapa masukan terkait dengan apa itu template yang baik. Saya lihat punyanya Pak Niko kalau nggak salah, yang jurnalnya Pak Niko itu saya membuat yang baru seperti itu, tapi baru mulai September besok. Kalau yang Maret masih pakai yang lama, itu gimana, Pak? Nggak apa-apa atau nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Karena memang berarti template-nya yang saya masukkan di jurnal, kalau yang di jurnal tetap template baru atau tetap template yang lama, Pak? Yang lama saya dulu. linkkan di yang lama dulu ya berarti ya? Yang lama, karena berubah itu logikanya memang di nomor 1. Karena ini kan satu kesatuan. Jadi kalau dimasukkan di mana, di volume 2 nanti malah nggak sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau bisa diperhatikan juga diversitas asal penulis. Misal ya, ini kita contohkan saja. Ini kan Malang, ini Madiun, ini Surabaya, Banten, Pontianak. Nah, ini sudah bagus. Ini masuknya nasional.
Nah, cuman ini catatannya adalah ini terlalu banyak Madiunnya. 1, 2, 3, 4. Ya karena kemarin ada apa? Ini Java Pak ada orderan pengajian. dari dalam karena buat Java itu loh. Ya, Jadi ya terus enggak kita apa-apa. ya sudah lah gitu aja sih. Padahal kan idealnya seperti yang sudah pernah disampaikan Pak Andista, baiknya tuh yang dalam sedikit aja, baiknya yang luar gitu kan. Tapi Ya, kebijakan dari Bu Edi, enggak apa-apa Bu Edi ini untuk ngangkat teman-teman karena kan kita sudah Sinta 5. Oke, saya enggak masalah sih. Saya gitu aja. ya ke depan mungkin di strength di 30% ya, Bu. Jadi 30% dari 8 itu maksimal. Nah, kalau mau nulis berarti next time. Jadi edisi selanjutnya. Kalau Oke. tidak ya jangan jangan sendiri. Ya, jangan sendiri. Kan sekarang kelihatannya sudah tidak ngetren ya sendiri gitu. Ya, tidak ngetren nulis sendiri itu sudah nggak ngetren. Walaupun masih mungkin di bidang-bidang tertentu nulisnya sendiri. Nah, saran saya ya kalau nulis sendiri untuk Java kecil, jawab saja gini. Kalau penulisnya 2, penulis korespondensinya jadi penulis pertama supaya nilainya adil. Jadi untuk Java nanti sampaikan ke teman-teman. Misal ini ada seperti ini ada Pak Ube sama Bu Chandra ya. Ini nulis berdua, naskahnya 1. Itu kalau Pak Ube di depan, berarti korespondensinya taruh di Bu Chandra. Atau kalau Bu Chandra di depan, Pak Ube nomor 2, contoh saja ini, Pak Ube di korespondensi. Itu skornya bukan 60-40, tapi 50-50. Jadi untuk Java itu akan adil apabila penulisnya 2 orang, kemudian korespondensinya tidak di penulis pertama, tapi di penulis kedua. Jadi selalu korespondensi terhadap penulis kedua itu pasti adil. Jadi ketika nanti takut skornya kecil dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Oke, siap. Kemudian apa ya? Sama ini kemarin sudah jadi dipelajari citasi sama gue ini jadi pakai APA atau tetap pakai yang jadi sama ini kan ada salah satu poin penilaian itu apakah artikel ditulis dengan menggunakan software management reference. Kalau seperti ini itu agak susah membuktikannya. Kemarin itu kan masih APA. masih pakai APA. Bilang ya? Enggak, Belum masa ini. manajemen referensi. Oke, lah maksud saya ini tuh kalau asesor itu ngecek, ini kan tidak bisa dipastikan ini ditulis sesuai dengan atau ditulis dengan menggunakan software management reference ya. Inilah. Ya. Kan kita tidak ada bukti yang kuat untuk mengiyakan atau menyangkal. Nah, ini kan ini bisa kita antisipasi sebetulnya dengan yang kemarin saya solusikan ke Bu Hedi yang waktu dengan siapa tuh dosen baru yang di Tracer itu. Jadi kita pakai EndNote. EndNote. Kalau pakai EndNote hasilnya nanti nggak bisa jadi ditolak. nanti yang ini referensi Pak Okay. sing Pak Prim, sing iki kok muncul biru-biru nih. Tadi masih ada PDF, iki kok Mahmudi 2009.225 iki so diklik. Iya. Pernah ngerti ngono ki gak sih Pak Prim? Pernah, cuma ya, tapi kalau di jurnal belum pernah. Ya. Yenfal pernah. Ada yo ning Andisa sik bar iki ditutui aku ya lagi ngerti ndek mben. Jadi manajemen reference masih kita pakai PDF, dia masih muncul warna biru dan bisa di track record rekam jejak. Oh yo, iki berarti dia memang ngetiknya pakai masukinnya pakai manajemen referensi gitu. Keren sih, tapi seurung tekan kono awake dhewe. Ya bisa sebenarnya nggak ada masalah itu kan, bisa dipelajari. Tapi seperti ini nanti itu
Jadi di body tag naskah kita terkait kutipan dan pustaka itu akan muncul link seperti ini. Linknya. Nah, jadi di PDF ketika dia naskah di convert ke PDF dari Word itu muncul tanda seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini kan enggak. Ya. Kalau ini kita sudah bisa bukan nyuri ya, mensiasati nilainya pasti maksimal. Karena kita sudah bisa pastikan bahwa naskah yang diterbitkan di jurnal ini diproduksi dengan menggunakan software reference. Ketika kita klik Azhari ini, dia lari ke daftar pustaka Azhari ini. Udah, asesor nggak bisa nolak bahwa memang ini digunakan atau ini diproduksi dengan menggunakan software reference. Itu solusi. Jadi nanti untuk sebelum Maret, sebelum naskah terbit memang sudah ada, nanti kita permak itunya, Pak. Jadi gampang kok, gampang. Jadi kalau saya daripada pakai Mendeley, lebih cepat pakai ini. Karena buktinya juga bagus. Hasil produksinya bisa bagus. Ini untuk di naskah. Kemudian ini saya juga nggak tahu sih di bidang ini apa memang harus seperti ini. Kalau setahu saya beberapa kali teman-teman di penulisan artikel ilmiah itu menyampaikan, kelihatannya kajian teori itu sudah nggak perlu, Pak, Bapak Ibu di artikel ilmiah. Nanti coba dicek jurnal-jurnal bidang akuntansi sama manajemen yang sudah Sinta tinggi, coba apakah sama seperti punya kita atau tidak? Tidak, sudah banyak yang menghapus. Jadi ya, di saya ditolak itu. kajian teori ini sudah masuk di pendahuluan. Iya. Jadi teori-teori yang mendasari risetnya dimasukkan di pendahuluan. Mungkin nanti dihapus saja yang inventory untuk volume 5 nomor 1. Yeah. Nah, sama hal kecil seperti ini loh yang sebetulnya menjadi titik ini sebetulnya ya tidak boleh dilakukan lagi ke depan. Jadi seperti tabel ini kan seperti ini formatnya tabel 1. Kemudian di tabel 2, nah ya. Ini ada space. Spasinya nggak satu. Ini spasinya satu. Kemudian ini garisnya masih belum sesuai. Nah, hal seperti ini apabila kita lebih strength, kita lebih fokus ke situ, itu nilainya nanti bisa naik. Nah, kalau ini dicek hari ini, asesornya jeli, ini jelas nilai manajemen referennya rendah. Kenapa demikian? Ini kalau dideklar APA ini bukan APA. Kali ini APA ini Agus, S gitu. Ahmad, Y. Budiono, B. Jadi kan nama depannya disingkat. Itu untuk pustaka. Kemudian beberapa poin yang memang jelas bisa kita kejar, salah satunya di sini. Nah, ini kan sudah bagus ya sebetulnya. Walaupun posisinya pandemi dan lain sebagainya, jumlah kunjungan uniknya sudah 37. Nah, ini kalau bisa nanti kita sudah putuskan maju di bulan, Pak Prima maju di setelah bulan Maret, baik di setelah bulan April, ini kita jaga konsisten di angka 50. Karena kita nggak tahu kapan nilainya. Sampai kita tahu tahapan penilaian itu selesai. Ini bisa dongkrak. Kemudian tadi saya cek, ini GS-nya nggak update ya? Atau saya yang salah? GS. Iya. Ini Google Scholar-nya terakhir tahun 2019. Masuk tuh, Pak? Ya ini. Kan kalau di tahun kan 2019. Ini nanti ngefeknya ke sini. Waduh. Ke Sinta. Oh. Jadi ketika jenengan dikomplain Sinta saya kok enggak saya nerbitkan di jurnal yang dikelola Madiun kok enggak ada Sintanya di Sinta lah karena ini 2019 terakhir.
dia narik datanya. Ini terakhir karena sebentar Pak, bukannya ini ketika gimana Bu? Yang 2020 Bu, nggak sampean. Kan kayaknya dulu sing kono ya 2020 ya. Tinggal nampil lagi neng GSC. Ini gak otomatis ya Pak. Kan kayak disini prosesnya 2 minggu kan. Setelah kita kan auto link kalau atau memang kita harus input satu-satu. Bukannya dulu prosesnya ketika kita sudah kita publish, berarti kan kita nunggu proses maksimal 2 minggu baru Google Scholar itu ngedetek tulisannya inventory. Betul. Itu kalau nggak di-update otomatis gitu. Jadi ini inventory ini GS-nya itu terakhir 2019. Di 2020 belum ada. Nah, kan tampilan normanya kan gini, dikutip dulu yang muncul. Cuman ketika kita mau cek tahunnya, kita cek di tahun itu yang keluar adalah 2019. 2020-nya nggak muncul. Kalau di capital, saya coba cek ya. Nah, di capital sama. 19 terakhir. Ya, 19. Yang 2020 belum masuk. Jadi nanti login ke email GS-nya jurnal. Kemudian ini namanya juga disamakan, Pak, dengan capital. Jadi bukan jurnal capital, tapi dibuat gini. Capital, jurnal ekonomi dan manajemen. Seperti inventory. Inventory, jurnal akuntansi. Ini disamakan sekalian. Nah, kali ini citasinya aman, sudah 52. Cuman citasi itu tidak dihitung all ya. Citasi itu dihitung 3 tahun terakhir. Jadi citasi itu dihitung 3 tahun terakhir ini. 1, 2, 3. Tidak dihitung all. Inventory juga sama. Jadi citasi itu tidak dihitung 65, cuman dihitung ini 24 tambah 37 tambah 1. Saat akreditasi nanti. Untuk ngitung berapa jumlah citasi dan faktor dampaknya. Ini ada emojinya Pak Prima ya? Forum Manajemen Indonesia ini. Ada. Kerjasama nanya ya? Jurnal ya? Ya, kemarin masih dalam bentuk penerbitan jurnal, Pak. Ya, enggak. Maksud saya, kalau gini kan... Kalau yang belum kayak apa itu kerjasama dalam hal lain kita belum bisa. Mereka juga belum bisa. Betul. Maksud saya FMI itu kok langsung dengan jurnal, tidak dengan fakultasnya. FMI itu kan organisasi itu Pak, himpunan manajemen. Lah, Betul. agenda tahunannya itu kebetulan mereka itu mengadakan kayak seminar nasional gitu loh Pak. Nah, kemarin kita menjalin kerjasamanya itu terkait dengan penerbitan. Nanti kita mempublish artikel-artikel yang terseleksi di seminar nasional tersebut. Ya, jadi andai kata saya juga masih bingung ini. Kalau ini yang kerjasama itu prodi atau fakultas, mungkin kita bisa klaim bahwa ini diterbitkan oleh, karena ini yang kerjasama adalah jurnal dengan organisasi, maka agak sulit. Kalau ini yang bekerja sama adalah Fakultas Ekonomi Bisnis Unipma dengan Forum Manajemen Indonesia, berarti kita bisa tulis di sini Pak Prima. 2020 Jurnal Kapital diterbitkan oleh Universitas PGRI Madiun dalam kurung Fakultas Ekonomi Bisnis bekerja sama dengan Forum Manajemen Indonesia. Itu kalau misalkan MOU-nya FEB ya Pak ya? Ya, MOU-nya FEB. Cuman kalau MOU-nya ini kan juga antar jurnal. Ini
Kan nggak bisa, jurnal ilmiah bisnis dan ekonomi ini kan setingkat. Jadi yang nambah nilai itu adalah ketika organisasi profesi gitu ya, Pak? Ya, jurnal itu diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi. Bukan dengan berarti dengan asosiasi AI, jurnal. Ya, berarti kalau akuntansi dengan IAI mungkin, Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi inventory bla 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 diterbitkan oleh Universitas PGRI Madiun dalam kurung Fakultas Ekonomi dan Bisnis bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia. Buktinya MOU seperti FMI ini tadi. Terus skornya mungkin dari... Pak, kalau dengan API gimana? Gimana, Bu? Kalau dengan API? Nggak bisa juga. Oh ya kan antar artikel ini ya, antar jurnal ya berarti ya. Asosiasi, jatuhnya kan asosiasi. Ya. Bukan organisasi profesi. Iya benar sih. Bukan organisasi profesi. Okay. Kalau APPI, kemudian RJI itu supported. Bukan collaborated. Supported. Iya. Sama doi-doi sudah aktif semua ya? Sudah, Pak. Aktif, Pak. Nah, sama ini, apa namanya? Nanti coba dimension ya. Coba dimension. Jadi kita nanti coba ngejar, mudah-mudahan masih diakui sebagai indeks kategori sedang. Itu selain DOAJ ada dimension. Nah ini. Jadi dicari di dimension, seperti contoh ini di jurnal wawasan ini ada dimension. Karena kita belum ada di DOAJ dan indeks sedang lainnya, nanti kita buat di dimension, kita cari sesuai nama jurnal kita. Kemudian di embed di situ. Di dimension ini. Kemudian nanti di sini akan muncul list artikel sesuai dengan doi yang kita daftarkan. Doi-nya aktif. Nah, itu skornya bisa maksimal. Di poin penyebar luasan. Tadi bisa 50, kemudian terindeks sedang, kemudian doi aktif. Itu skornya sudah maksimal di poin penyebar luasan. Kalau kita misalkan reakreditasi itu apa mungkin Pak? Kita dari Sinta 5 terus hasilnya tetap Sinta 5 itu bisa ya Pak ya? Mungkin. Nggak naik mungkin. peringkat ya? Turun pun juga mungkin. Oh mungkin, berarti Sinta 6 itu atau tidak terakreditasi itu mungkin ya? Enggak kalau jadi misal dari Sinta 2 ya, sudah Sinta 2 terus tidak ada menjaga kualitas atau kualitasnya menurun itu bisa turun. Jadi maksud saya bukan zona nyaman ketika sudah masuk Sinta berapa kemudian selesai itu enggak. Kita tuh susah ya sebenarnya ya itu Pak terkait dengan reviewer. Kita kadang menghubungi orang, kemarin kita sudah open recruitment juga dari manajemen itu itu jadi reviewer. Cuma ya itu reviewer yang aktif itu loh, itu susah. Gimana maksudnya? Ketika mereka menjadi kayak mitra bestari gitu. Ketika ada jurnal yang masuk ya sudah nggak ada yang itu. Nggak ada yang mau review. Dikasih pasif gitu Pak, loh. Ketika memang dia ndak ini kan karena kita sudah mengeluarkan SK kan. Karena aku wingi sih solusiku ngene Pak. Aku open recruitment tak kei opsi yang mereka minta ketika mereka jadi reviewer di kami itu apa aja. Salah satunya ya kemarin ya Pak free plagiasi.
terus dikasih SK, terus free. Jadi ketika mereka udah jadi reviewer, terus sok benek misal inventory berbayar, dia masuk ke kita free kayak gitu-gitu loh. Nah, dari beberapa pilihan itu aku cuman ngasih opsi 2. Batas maksimal opsi yang bisa kita kasih itu 2, walaupun kita ada 5 pilihan gitu kan. Nah, itu nanti kita tak kolek kira-kira sing masuk iku ini insya Allah nek gak 11 12 aku lali sih. Terus mari ngono rata-rata dari mereka tuh mintanya SK loh. Ya, kan pakai. Nanti Di PKD, LKD yang Serdos kan dipakai. Iya, SK dan ini anti plagiat gitu. Iya. Tapi jalan nggak Bu tempatnya sampean? Ini nanti mau tak coba. Yang di April kan mereka nggak? Ya, tak gawe setahun kalau nggak salah. Misalnya nanti dalam setahun itu mereka nggak ada progres, ya kita depak dari reviewer gitu aja ya Opo. Nggak apa-apa. Dari sisi lainnya kita kan juga butuh reviewer ditampilkan di juga. Kemarin itu sarannya dari Pak Andista, karena kita mau ngejar akreditasi, memang reviewer itu kita pajang dulu kan, maksudnya misal gini, aku ada 5 reviewer aktif, dari kelima itu ternyata mereka feedbacknya itu kesuwen ngono ya, gak sesuai dengan deadline. Kita sebagai pengelola jurnal minta tolong ke dosen-dosen untuk tok maniki waking review nggone iki loh. Cuma nanti kita sebagai editor in chief iki yo menjalankan sesuai 5 reviewer itu tadi, padahal sing ngerjakne ning mburi iki asline kanca-kancane dhewe ngono lho, Pak. Sing penting aktif sik ngono lho nggone jerone iki. OJS aktif dulu. Baik submit, review, terus accepted, terus publish. Oh no. Aku wis dadi, terus karek engkei gawean ngambek ngolekting apa jenenge artikel. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, kalau bisa dengan organisasi profesi, skornya dari 2 ke 3, kita tambah 1. Jadi dengan bukti MOU dengan organisasi profesi, kita sudah tambah skor 1. Jadi peluang naik peringkat itu besar. Nah, kemudian ini yang Pak Prima di awal tadi menyampaikan pertanyaan tadi, itu kaitannya dengan ini. Ya. Berkualifikasi internasional itu bukan afiliasinya internasional. Berafiliasi internasional itu adalah dia memiliki pengalaman publikasi internasional. Jadi bukan banyak-banyakan dari luar negerinya, bukan, tapi beliau-beliau yang punya pengalaman nulis di jurnal internasional. Syukur bereputasi. Itu bisa dapat skor 5. Tapi dapat skor 3 pun itu sudah bagus dibandingkan 0. Jadi kalau di Pak Prima tadi menyampaikan, belum ada bukti reviewnya, itu skornya 0, Pak. Tapi kalau ada bukti reviewnya, skornya 1. Nah, kalau mau tambah skor 3, tambah dapat skor 3, berarti kayak strategi yang disampaikan BD tadi, itu kita berusaha untuk dapat skor 3. Nah, terkait dengan tadi, kalau ketika sudah punya reviewer, kemudian bagaimana reviewer itu bekerja, kalau reviewer itu bisa memberikan masukan terkait dengan substansi, jadi bukan tata tulis ya, ini hurufnya miring dan sebagainya, tapi substansi, misal di pendahuluan itu tidak muncul state of the art-nya, novelty-nya tidak muncul, gap risetnya nggak muncul, lah itu skornya bisa bagus, kita dapat skor 2. Nah, sedangkan kualifikasi Dewan Penyunting itu di sini. Nah, kita sasar nilai 2 sudah cukup bagus. Syukur bisa sampai 3, tapi 2 ini sudah cukup bagus. Nah, syaratnya apa? Ditambah dengan penulis-penulis dari luar institusi. Syukur kita sasar sekalian untuk poin diversitas. Jadi editornya juga berasal dari institusi yang ada di Indonesia. Misal kalau Jawa Timur sudah ada dari Malang, dari Surabaya, cukup, nggak perlu nyari lagi Jawa Timur. Nyari Jawa Tengah, nyari Jawa Barat, atau nyari dari Padang, dari Medan, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Makassar. Itu akan nambah diversitas. Nah, ini yang tadi, ini kalau petunjuk penulisan tadi bisa diperbaiki sesuai saran saya, bagaimana menulis judul, abstrak, dan lain sebagainya, sampai menulis pustaka,
kemudian di template-nya sesuai dengan author guideline, kemudian artikel terbitnya sesuai, ini poinnya sudah 2, sudah maksimal. Nah, kalau tabel-tabel tadi sudah tidak ada kekeliruan, antara tabel 1, tabel 2 di satu naskah, kemudian di naskah 1 dengan naskah 2 itu sama, ukuran huruf, jenis tabel, dan sebagainya, itu bisa masuk poin 2 juga di mutu penyuntingan gaya dan format. Lumayan ya. Jadi kita fokus ke skor-skor yang ya memang itu bisa kita kejar. Nah, sebetulnya kalau memang memungkinkan kita bisa kok open magang untuk mahasiswa yang memang punya passion. Jadi mahasiswa yang kemampuan IT-nya bagus, bantu layout itu boleh. Boleh. Nah, ini kalau kita sudah pakai manajemen full, jadi author ngirim, reviewer review, editor bekerja dengan baik, ini skornya sudah 3. Kalau kemarin kan baru di skor 1 untuk inventory dan capital. Kalau sudah ada bukti review, ada editor yang bekerja, jadi nama-nama editor nanti bisa di list semuanya bekerja, itu skornya sudah 3, naik 2. Jadi poin ini, poin dievaluasi diri, poin penyuntingan dan manajemen ini, poin yang harus meningkat dibandingkan edisi sebelumnya, edisi akreditasi sebelumnya. Ya, itu yang kita coba pikirkan bagaimana kita bisa up poin borang ini sesuai dengan kondisi jurnal yang kita kelola. Nah, kalau yang substansi artikel ini sudah terkait dengan naskah. Nah, terkait dengan naskah. Makanya saran saya tadi di poin ini, kita buang kajian teori di jurnal kita. Karena selain nanti jumlah halamannya semakin banyak, itu juga kelihatannya sudah bukan patron lagi yang digunakan ketika menulis artikel ilmiah. Jadi dibuang saja subbab kajian teori. Kecuali untuk literatur review. Kalau artikel riset, kelihatannya sudah dihapus saja kajian teorinya. Nah, ini tadi yang saya sebut aspirasi wawasan tadi. Editornya nasional, penulisnya nasional, reviewernya nasional, skornya sudah 3. Kalau poin 1, poin 3, ini nggak bisa dicuri. Ini dari sampling hasil baca naskah. Maka naskah di edisi yang akan kita ajukan akreditasi itu usahakan naskah yang bagus. Karena supaya kita dapat kejar skor di skor-skor yang minimal 2 atau bisa skor dapat 4. Nah, yang dampak ilmiah tadi ini, yang penting 3 tahun terakhir lebih dari 25, skornya sudah sangat tinggi, dapat skor 5. Jika dibandingkan posisi kita, standing kita 2 tahun lalu, ini sudah meningkat. Jadi kalau prediksi teman-teman meningkat, ya kalau saran saya ya sekalian kita up, kita usahakan untuk naik di minimal peringkat 2. Jadi kalaupun jatuhnya ke 3. Ini di poin. Nah, berkaitan dengan ini, Pak Prima sama Bu Hedi, jadi saya masih baca ini loh. Ini terlalu banyak bukunya. Ini terlalu banyak buku. Nah, saran saya, kalau boleh saran di edisi terbaru besok, minimal kalau satu artikel itu diterbitkan, itu artikel riset, maka saran saya ada 10-15 kajian yang berasal dari artikel ilmiah, bisa dari proceeding atau dari jurnal nasional atau internasional, monggo. Supaya tujuan lagi balik ke sini. Di sini. Ya, kita dapat skor minimal 3. Kan lumayan. Skor dapat 3. Jadi bukunya dikurangi, diperbanyak sumber primer yang berasal dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah ya bisa dari proceeding atau bisa dari jurnal. Nah, ini untuk substansi, ini nggak bisa dicuri. Gaya penulisan ini juga sama. Gaya penulisan sama. Jadi contoh ini. Nah, sebetulnya besok-besok lagi kalau
Ya, besok-besok lagi, kalau penulisnya hanya satu, ini nggak perlu dikasih angka 1. Kenapa? Ya, sudah tahu ini 1. Sama juga dengan, saya juga belum cek, kalau penulisnya misal ada 2 dari Unipma, atau dari 2 dari kampus yang sama, itu nggak perlu ditulis 1, 2. Jadi 1, 2 itu ya seperti ini ya contohnya. Itu punyanya Pak Agus sama Rolis ada Pak di 4 nomor 2. Oke. Ini kan ada, coba saya, ini internetnya agak. Itu juga saya tulis 1, 2 gitu. Nah, Itu jadi Rolis Ayu sama Muhammad Agus. Jadi nanti di edisi berikutnya, di edisi terbaru, usahakan kalau Rolis sama Pak Agus nulis contoh seperti ini nggak perlu ditulis 2, 1, 2 ini. Jadi ini kita sudah tahu kalau yang di sebelah kiri ini pasti penulis pertama, ini kedua, ini ketiga, kalau ada lagi keempat, kelima, dan seterusnya. Angka 1 dan 2 ini, nah ini monggo. Nanti menentukan dari ini, dari prodinya. Ini mau dari prodi atau langsung universitas ya monggo. Jadi 1, 2 ini afiliasi. Kalau Bu Rolis ini sama Pak Agus ini ya, ini benar naik tulis seperti ini karena afiliasinya berbeda. 1 itu untuk prodi manajemen pajak, 2 itu untuk prodi akuntansi. Tapi kalau Pak Ubay dengan Pak Agus ditulis 1-1, kemudian 1 prodi akuntansi, 2 prodi akuntansi, ini nggak tepat. Karena sama-sama dari afiliasi yang sama. Ini seperti itu. Berarti kalau Pak Ubay sama Pak Agus cukup 1. Afiliasinya 1 aja. 1, ditulis 1. 1 saja. Dua-duanya 1. Jadi 1, 2 ini 1, 2 ini bukan untuk menentukan ini penulis pertama, penulis kedua. Tapi menentukan bahwa afiliasi 1, prodi manajemen, afiliasi 2, prodi akuntansi. Yes. Jadi ke depan nge-review-nya seperti itu. Nah, kemudian abstrak, kan abstraknya sudah bagus, sudah ada dalam 2 bahasa. Ya, 2 bahasa. Cuma nanti dicek lagi kesesuaian antara apakah ini sudah mencangkup kesimpulan atau belum. Kelihatannya ini selesai di hasil ya. Ya. Selesai di hasil, belum ada conclusion. Kesimpulannya kan belum ada. Kan baru H1 ditolak, misal hipotesis 1 ditolak, hipotesis kedua diterima gitu ya. Tapi kesimpulan dari naskah ini apa? Hasilnya apa terkait dengan pengaruh audit ini? Kan belum ada. Temuan audit itu pengaruh, nah, kesimpulannya apa? Conclusion. Tuh. Kemudian ini Pak Prima juga, keyword itu usahakan pemisahnya bukan koma tapi titik koma Pak ya, semikolon. Jadi dibuat titik koma antara return to asset, return on asset sama company size. Jadi dibedakan oleh titik koma, kata kunci. Nah, ini instrumen pendukung. Ini kalau ada gambar sama ada tabel. Tadi pesan saya, gambar atau tabel. Gambar itu usahakan yang bagus, berwarna. Karena kita tidak dalam kegiatan untuk nyetak. Jadi usahakan yang versi cetak online itu kalau ada gambar itu gambar-gambarnya gambar yang bagus, gambar-gambar yang full color. Resolusinya tinggi. Dan kalau ada tabel, tabelnya tidak terpisah di halaman 1 dan halaman 2. Nyambung tadi ya Pak ya? Nyambung. Yeah. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Baku konsisten menggunakan aplikasi skor 2. Kalau punya Bu Hedi, dilihat dari naskah yang volume 4 nomor 2, skornya tidak baku. Yeah. Karena dideklar pakai APA, kutipannya APA, pustakanya tidak APA. Yeah. Nah, kalau tadi mau pakai seperti punyanya JPFK yang ENOTE, skornya sudah 2.
Oke. Ini bahasa ini nanti tergantung subjektivitas. Jadi bahasanya bagus atau tidak, SPK atau tidak, nanti kita pasrah saja lah kalau terkait dengan bahasa, skor bahasa. Pak, kadang daftar pustaka itu kadang ya kita harus kerja bakti ya Pak, ibaratnya ya Pak ya. Memperbaiki artikelnya penulis. Kadang kan penulis juga nggak tahu itu apa itu APA itu apa. Semacam itu saya pernah nemu sering. Ya, Pak, akhirnya kan sebetulnya literasi itu belum sampai ke penulis. Iya, makanya itu. Jadi literasinya selesai di pengolah zona itu yang stagnan. Jadi harusnya Pak Prima, Bu Hedi itu di awal semester seperti ini boleh minta ke Pak Dekan sama Pak Wadek, Pak Kaprodi untuk buka prodi untuk sosialisasi jurnal, sosialisasi author guideline, sosialisasi bagaimana meningkatkan naskah supaya nggak kerja bakti lagi. Ya boleh nulis dari dalam, boleh nulis, tapi ya ikuti aturan. Ya, harus seperti itu. Kadang Ya, nyepelek gitu loh, Pak. tapi disosialisasikan, Pak. Disosialisasikan, disampaikan di forum. Jadi supaya tidak terjadi dusta di antara kita. Jadi nanti Ada ya. wah aku udah ngelangel Nyepelek nih gampang nih gitu Pak kadang tuh Pak. supaya tidak ada dusta di antara Ini kan teman-teman. mungkin toh Pak garap daftar pustaka. Wong mlebokke ning nggone sistemnya ya siji-siji kok lho. Nah iya, harus disosialisasikan. Nah, kalau ini saya pikir ini skor bisa maksimal. Ini nggak perlu dikejar sampai skor 1, dapat setengah pun nggak ada masalah. Kalau ini mengejar skor 2 ya kerja keras banget. Satu volume menerbitkan 5 isu baru bisa 500. Ini nggak perlu. Poin nomor 5 ini kita dapat setengah pun sudah bagus. Dan nanti websitenya kita bereskan. Jadi berciri khas dan informatif supaya kita informasinya kita cek ulang sebelum nanti dikirim ke Arjuna. Nah, ini dapat skor 2 bagus, tapi saya cenderung dapat skor 1 tapi naskahnya bagus. Jadi percuma kita terbit tepat waktu, tapi ngeditnya asal, kemudian masih ada tipe di sana-sini. Kalau saya mending terbitnya tidak tepat waktu, tapi good. Jadi naskahnya bagus, editingnya bagus, tidak tipe, proses reviewnya jalan. Untuk poin 1. Kalau poin 2, 3, 4 sekarang sudah nggak ada masalah. Pasti skornya tinggi semua ini. Baku, berurut, kemudian berindeks judul. Karena pakai UCS. Di-search by title, by author, by volume, by isu itu sudah muncul semua. Untuk poin keberkalaan. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung di penyebar luasan ini. Kita nanti coba, kalau memang sudah disubmit, kita jaga ini di poin 50. Dimensinya dipasang, mudah-mudahan masih dihitung indeks sedang, kemudian doi-nya aktif. Ini jelas skornya sudah meningkat dibandingkan akreditasi kita sebelumnya. Ini, ya, jadi poinnya hanya itu saja. Jadi perbaikan beratnya di layout naskah. Makanya saya kan termasuk orang yang tidak bermadhab menerbitkan naskah banyak-banyak setiap isu. Ya, amannya kan 5. Kehati-hatiannya ya tambah 1, 6 itu sudah cukup sebetulnya. Jadi kerja kerasnya nggak begitu banyak. Ya. Kalau 10 ya itu ya berat. Apalagi ya nggak. Kita juga berat Pak sebenarnya lah Pak nih. Iya. Itu begitu teman-teman. Gak apa-apa, penting istiqomah ya Pak, geliat-geliat kok iso cinta dua ngono ya. Semua butuh proses. Ini nanti ini dirubah aja Bu, inventory dibuat apa? Ya punya saya itu standar saja, nggak bagus-bagus, cuman apa namanya? Saya tuh lalu lihat jurnal punya teman-teman sudah Sinta 2. Jadi sekalian ngiblat ke atas supaya kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi bagaimana header-nya, bagaimana judul sirahannya itu bisa kita lihat dari teman-teman yang sudah bagus-bagus. Nah,
Nggak tahu nih internetnya lemot banget. Ya, seperti ini memang lebih bagus. Jadi ada logonya, kemudian ada nama jurnalnya. Nah, ada diterima kapan, terbit kapan, dikirim kapan, direvisi, terbit. Ini sudah ada informasinya, ini juga bagus. Ada doi-nya di sini. Sudah bagus. Nah, kemudian ada identitas, volume berapa, tahun, halaman, penulis sama judulnya. Jadi nyontoh-nyontoh seperti ini. Dan sudah bagus capital sama inventory itu tidak buat format 2 kolom. 1 kolom gini aja sudah melelahkan, apalagi dibuat 2 kolom. Udah gini aja konsisten 1 kolom, tinggal kita memperbaiki ini, dikasih judul singgahan, iya tampilannya, layoutingnya. Jadi seperti ini itu juga nggak baik. Kan ini A ini apa ini? Iya. Nanti bisa ditur. Jadi ya terpisah. PR-nya yang paling berat itu adalah ini, layout. PR layout. Jadi layout itu akan bagus apabila ya nggak dadak. Jadi layoutnya jangan. Pak, ada masukan buat template saya, Pak. Template saya yang terbaru itu kan sudah saya upload di situ. Itu ada masukan nggak, Pak? Biar nanti. Yang ini di sini. Itu kemarin kita nyontoh punya Pak Lingga ya Pak Prim. Iya. Kita mau pakai yang itu terbaru. Pak kemarin. Ya nggak apa-apa. Title, volume. Ini header ya? Header apa ya? Header Pak gitu ya. Sangat saya itu header. Itu perlu dihapus atau dibuat sederhana gitu? Nggak apa-apa. Nggak ada masalah ini. Ini sudah bagus. Dan Unipma, capital index, nanti SS doi-nya muncul di sini. Prefix, suffix, kode ID paper. Jadi ini yang terakhir muncul itu 7360. Iya. Jadi seperti ini kan contoh ini. Ini kan nama jurnalnya, kemudian volume, kemudian kode paper. Lihatnya di metadata naskah. Nah, ini penulis 1, penulis 2, penulis 3. Koma langsung di sini afiliasinya. Enggak, penulis 1, 2, 3 baru afiliasi. Gimana Pak bagusnya? Ini nanti kalau masuk di metadata Mendeley hancur dia. Mending susunannya kok biasane wae Pak piye? Kayak sing awake dhewe mau lho. Jadi ini tetap penulis 1, penulis 2, penulis 3, cuman dengan berikan keterangan 1 ini bukan apa namanya? Bukan menunjukkan penulis 1, 2, 3, tapi afiliasi. Ya, supaya mereka nggak salah paham. Dan ini sudah bagus bagaimana nulis citasinya. Kan APA style. CC BY NCSA, copyright capital. Nah, tetap ada copyright transfer from teman-teman itu. Copyright-nya di jurnal, tetap di jurnal. Iya, Pak, saya lihat. Nggak mau ganti madhab, copyright-nya di penulis. Kayak nek sarane Pak Andista sih copyright-nya di penulis ya Pak. Waktu kita diskusi kemarin itu. 1 sebetulnya. Itu ngefek ke penulis ya ke penilaian nggak nanti Pak? Efeknya enggak. Jadi cuman ke depan itu akan jadi ribet, Pak. Jadi jenengan akan nambahi pekerjaan, ini kan kita belum pada posisi di mana nulis itu kemudian nanti jadi sesuatu yang hasilnya dipatenkan dan lain sebagainya. Itu akan ribet. Saran saya copyright-nya serahkan ke penulis saja. Ke penulis, ya. Nggak apa-apa, penulis. Jadi copyright ini tulis penulis 1, 2, 3, 4 atau copyright penulis gitu, ada masalah.
Kemudian apa lagi? Udah ya. Jadi ini sudah bagus tampilannya, cuman tambahannya tadi ini. Ini buat ke kanan saja penulisnya, aplikasinya di bawah. Nah, email monggo ini mau email korespondensi saja atau ketiga-tiganya. Kalau ketiga-tiganya nanti korespondensi taruh tanda bintang di penulis bintang, kemudian di emailnya kasih bintang. Pak, tanya dong. Oke, monggo. Copyright yang tadi loh, kalau misalnya itu dari penulis, berarti kita ngambilnya seperti yang kemarin ya, dari metadata itu ya, Pak? Iya, di metadata itu. Jadi ngambilnya di bersama metadata karena penulisnya toh, di autornya. betul. Jadi di sininya. Jadi nanti diambil ini sesuai nama ini aja. Sesuai nama kan dia nulisnya kan pasti namanya sesuai ya dengan di naskah, kan tidak ada perbedaan nama. Pakai di situ enggak apa-apa. Nah, di sini nanti copyright Krolis dan M. Agus Sudrajat. Disamakan. Jadi ini emailnya juga disatukan saja, jangan di atas di bawah gitu. Supaya nanti metadatanya kebacanya bagus. Berpun, ada yang mau disampaikan? Oke, Pak Prima, cemungut ya. Mungkin itu dulu Pak, nanti kita perbaiki yang Ya. hari ini perlu perlu diperbaiki, kita perbaiki dulu. Nanti kalau sudah selesai nambah lagi. Ya, enggak apa-apa. Jadi gini, nek saya ini kan konkretnya coba fokus sambil naskah. Fokus di minggu-minggu ini sampai minggu depan itu policy. Jadi kebijakan-kebijakan itu diputuskan dulu mau bagaimana. Termasuk pokoknya isian website dulu diperbaiki. Yeah. Seperti editorial team, reviewer. Karena ada reviewer ya. Tadi ada reviewer, ada per reviewer ini. Apa bedanya ini? Ini satu saja. Pak, lah ya itu loh. Kan ini berdasarkan kemarin pokoknya reviewer ada di per reviewer nggak boleh kedobelan. Bedanya apa coba? Ini kan dua, menu jenengan tuh malah dua. Dihapus saja? Ya, dihapus salah satu. Dimasukkan jadi satu semua. Oke. Reviewer aja Pak ya? Ya, review aja nggak masalah. Dimasukkan ke sini. Jadi minggu ini sampai minggu depan, jenengan fokus memperbaiki policy dulu. Copyright transformnya dibuang nanti. Copyright transformnya dibuang karena kita mau copyright di penulis. Nanti terus di jurnal history. Mulai tahun 2021, copyright ada di penulis. Udah gitu. Itu berarti setbarnya dihapus juga, Pak? Yang copyright, tulisan copyright dihapus. Di mana sih Pak ngapusnya? Sebentar. Kayak di itu ada Bu itu. Di. Yang cara kondisi kan loh. Di sini loh, di user home. Bisa mesti nggak ada lali loh Pak. Kita kayak orang-orang di sini kan loh. Step-stepnya kan loh. Bukunya hilang Pak. Bukunya hilang sih. Kayak file Pak. Di sini ya. Oh, iya. Bisa ono di sistem plugin di sini. Kemudian di blok plugin. Kemudian kalau namanya sama ya setbar. Kalau namanya sama. Kalau namanya nggak sama nanti cari yang custom blok plugin. Nanti klik edit, terus dihapus copyright transformnya. Ini copyright transformnya dihapus nanti. Nah, tutup. Jadi fokus ke policy
ditata policy-nya. Kemudian nek sudah siap naskah yang jadi Pak Prima dulu nanti, Pak Prima dulu karena Maret kan mau terbit. Sudah ready berapa naskah, Pak? Dari berapa naskah siap berapa naskah? Sudah ready 5 naskah dari 6 naskah. Ya, itu yang sudah 75%. Nah, nanti coba kita saya demokan layout-nya pakai EndNote. Berarti nanti nggak saya upload dulu ya, Pak ya? Gimana maksudnya? Belum saya terbitkan dulu ya nanti ya, sebelum. Ya jangan kan kita Ya. ngejar poin apa namanya? Ngejar manajemen reference kan? Iya. Jadi dikejar nggak? Kan nanggung maksud saya. Iya. Jadi kita kejar poin manajemen reference. Jadi nanti kita coba apa namanya? Pakai EndNote. Ya. Mungkin Bedi bisa nyiapin artikel juga, Bu, biar nanti bisa ikut demo dari terbitan April. Ya, betul. Soalnya aku memulai sesuatu yang baru. Kan aku mulai awalnya tahun yang nomor 1, volume 5 nomor 1. Berarti Nah, kamu tak rubah jadi sesuai arahan, aku memperbaiki OJS iki policy ini dan sebagainya aku tidak mau. Terus fix kita menggunakan template sesuai kesepakatan kita kemarin loh Pak Prim. Ya, gitu. yang terbaru ya. Terus ngubungi reviewer. Kuwi sing abot. Urusan ora jobo. Tapi ya ben munggah kok sih ya. Makanya kalau reviewer itu jangan pasang satu. Jadi reviewer itu mainnya nggak boleh pasang satu. Seperti saya contohkan di awal tadi, saya ngirimnya langsung ke 3 orang. Dari 3 itu yang balik kan baru 2, yang 1 belum. Jadi kalau ngirimnya ke 1 itu gamblingnya ya nek 1 kendang balik, nek ora. Pernah nggak Pak? Nggak balik semua itu pernah nggak Pak? Nggak sih, nggak Pak. Kalau mereka pasti mereka pasti kembali. Kalau nggak balik itu memang mereka nggak minat jadi reviewer. Kalau memang minat passionnya itu di situ ada, kita kasih review, mereka balik. Ya tadi tergantung waktunya cepat atau lama. Kita tetap kasih note ke Bapak Ibu reviewer bahwa kita mau minta masukan terkait dengan substansi isi, bukan terkait dengan tata bahasa. Karena tata bahasa kesesuaian template tugas kita sebagai editor. Itu mau. Oke. Ini ya, kapan ready untuk apa namanya? Membenahi ini selesai kapan kira-kira? Maksimal minggu depan, Pak. Minggu ini masih ngurusin DKD LKD. Ya, harus ditarget. Nanti ditarget kapan? Iya, ini nanti mulai minggu ini sama minggu depan. Cicil ya Bu ya, Edi ya. Karena kita kalau perbaiki dulu yang ini. Berarti nanti mungkin akhir Februari kita mulai bisa demo itu Pak, yang artikel apa itu manajemen reference tadi. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu sebelum Maret lah kita sudah akhir Februari mungkin paling lambat. Ya, jadi nanti kita ada ketemu lagi kapan sebelum itu diajukan. Nanti enaknya ketemu langsung atau online, Pak? Wah, bebas. Bebas. Mau gimana, Bu? Online wae apa-apa toh. Kalau masih belum boleh di kampus ya ketemu online kan nggak ada masalah. Oke. Nang Bu Edi monggo. Ada lagi? Bu Edi? Pak mau tanya. Apa ya mau malih dadi lali toh? Oh iya, for Debbie yang seperti dilakukan aset itu, for Debbie kan sebenarnya sama toh Pak, kayak FMI gitu kan? Jadi dia bukan organisasi profesi toh sebenarnya kalau for Debbie itu? Iya. Ya emang yang dipakai di jurnal itu yang dihitung tadi yang poin penerbitan itu organisasi profesi. Ya nggak apa-apa kalau mau gabung-gabung dengan organisasi seperti itu nggak ada masalah sebetulnya. Itu nanti akan membantu teman-teman di collecting naskah, collecting reviewer, editor. Cuman tidak membantu poin mau diakui sebagai organisasi profesi nggak bisa. Cuman itu saja. Kalau dampak positifnya tetap ada, cuman memang tidak bisa diakui sebagai apa namanya
skor. Organisasi profesi, skornya nggak bisa naik ke 3. Gitu. Baik. Jadi boleh. Berarti tetap IAI. Neng manajemen apa, Pak? Apa? Nek nggonanku kan Ikatan Akuntan Indonesia, nek manajemen ono ora? Manajemen ya FMI itu, Bu. Itu forumnya profesi kan? Ya, yang profesi. Profesi pendidik itu, Bu. Iya, itu untuk yang kalau IAI kan ada akuntan pendidik, ada akuntan yang terjun yang sebagai profesi kan, Bu. Apa praktisi. Kalau FM itu juga ada. Ya FM itu untuk khusus yang kayak apa ya? Peneliti-peneliti akademisi gitu loh, Bu. Itu di FMI itu. Ya, sekretariatnya di Erlangga itu. Jadi nanti mungkin gini Pak Prima, kalau masih nuntut minta memperbarui MOU. Kalau memang FMI itu organisasi profesi, kita jenengan minta perbarui MOU. MOU-nya bukan antar dari jurnal ke FMI, tapi yang sebanding kan penerbit sama penerbit. Jadi Fakultas Ekonomi Bisnis dengan FMI. Jadi nanti kan kita bisa berani nulis bahwa capital diterbitkan oleh Universitas PGRI Madiun dalam kurung Fakultas Ekonomi dan Bisnis bekerja sama dengan FMI gitu. Jadi MOU-nya adalah MOU penerbitan jurnal, terus collecting naskah, kemudian reviewer, editor, seperti itu, ada masalah poin-poinnya. Tapi kalau MOU-nya jurnal itu nggak bisa. Yang mau dikerjakan ini jurnalnya, kok jurnalnya yang MOU kan gitu maksud saya. Tapi kalau MOU-nya di fakultas itu kan jurnal itu di bawah fakultas, jadi fakultas dengan FMI itu satu posisi yang seimbang. Bukan jurnal kita yang bekerja sama dengan FMI-nya. Ya, betul. Oke. Sudah, Bu Edi? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Sampun. Oke. Nah, Pak Andista, ya. Kalau sudah, kita ketemu lagi minggu depan. Dengan harapan sudah selesai perbaikan di policy-nya. Jadi nanti kita tinggal bagaimana rekognisi reviewer kalau memang ada. Rekognisi review, kemudian sama bagaimana layout. Kita ngejar layout supaya skornya maksimal. Siap. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ilahiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andista. Pak Andista, semoga dicatat sebagai amal jariah. Amin. Amin.